Nyepi yang merupakan hari suci yang sangat istimewa di dunia ini adanya di Bali. Sebenarnya Bali itu sudah mengimplementasikan hakikat ajaran dari Weda itu sendiri. Mulai dari bertanya siapa aku, bagaimana aku dilahirkan dan hidup, kemana aku pergi, bahkan caranya pergi seperti apa. Ini sudah dirangkum dalam Nyepi. Om Swastiastu. Sudah sore ini, rata-rata ngantuk. Pikirannya tadi mau lunas tirte, sekarang pikirannya lunas kopi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pembimas yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan perayaan Nyepi dan berbagai rangkaiannya. Dan ini rupanya tahun ini memang sinkron antara panitia daerah dan pusat, bahkan di seluruh Nusantara ada kegiatan yang sama. Kalau tidak salah 14 kegiatan. Tapi saya tidak akan merinci ke 14 kegiatan itu. Kita fokus pada Nyepi yang merupakan hari suci yang sangat istimewa di dunia ini adanya di Bali. Sebenarnya Bali itu sudah mengimplementasikan hakikat ajaran dari Weda itu sendiri. Mulai dari bertanya siapa aku, bagaimana aku dilahirkan dan hidup, kemana aku pergi, bahkan caranya pergi seperti apa. Ini sudah dirangkum dalam Nyepi. Manusia sesungguhnya berada pada permainan alam. Kita merupakan bagian dari alam. Kalau kita tidak ikut dalam permainan alam itu, maka hidup kita sia-sia. Ewan prawart hitam cakram dan wartayati hayat. Agayur indriya ramo moga patam sajilati. Orang yang tidak ikut dalam perputaran roda kehidupan dan hanya mengikuti kehendak nafsunya, dia akan hidup sia-sia. Begitulah leluhur kita kemudian menyimak, merenungkan nilai-nilai dari Weda itu, kemudian mencoba mengimplementasikannya secara fisik. Aku adalah bagian dari alam. Alam itu ciptaan Tuhan, diisi oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku tidak beda dengan semesta ini. Karena semua memang diisi oleh kesadaran. Diisi oleh kesadaran yang dimiliki atau bersumber dari Yang Maha Kuasa. Agama lain mengatakan itu nur ilahi misalnya. Kita mengatakannya Atman yang kemudian menjadi purusa di dalam. Karena itu Hindu yang meyakini bahwa Tuhan itu Wibho Sakti, memenuhi segalanya, maka di mana-mana ada Tuhan.
Walaupun Tuhan di mana-mana, tidak semua orang memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu di mana-mana. Bahkan dia hanya dalam pertanyaan, Tuhan itu di mana? Dia harus mencari di kedalaman hatinya. Pelajaran adalah teori untuk diamalkan, tetapi perjalanan manusia secara spiritual akan memberikan tempaan menuju kesadaran. Kita adalah gelombang laut. Kehidupan itu adalah samudra. Kalau kita hanya gelombang, harus disadari bahwa kita tidak terpisah dari lautan. Maka kita sesungguhnya adalah semesta. Maka Nyepi mengajarkan kita, sebagaimana tema Nyepi sekarang, Manawa Sewa, Madawa Sewa. Lakukan pelayanan kemanusiaan, dilandasi kesadaran kemanusiaan, berarti berbakti pada Yang Maha Kuasa, berarti melayani Tuhan. Dengan kesadaran itulah terwujud moderasi dalam kehidupan ini. Maka dengan moderasi kita mampu membangun kebersamaan, rasa silih asah silih asuh, mampu ke depan membangun bangsa ini. Tidak sia-sia kalau dalam tema ada dengan moderasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kalau kita tidak menyadari kebersamaan kita dalam bayanan kehidupan, atau tidak menyadari bahwa kita adalah bagian dari semesta ini yang dengan penuh kesadaran harus saling mendukung, maka itu tidak akan tercapai. Maka di dalam perayaan Nyepi kali ini memang kita lihat ada pelayanan entah boga sewana, penanaman pohon dan sebagainya. Itu merupakan wujud dari Manawa Sewa itu sendiri. Bahkan untuk alam semesta, Buana Agung kita melakukan nanti Mencaru juga dengan penuh kesadaran bahwa makhluk di luar kita ini yang tidak mampu kita lihat dengan mata telanjang, dia adalah ciptaan Tuhan yang diisi cahaya oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, kehidupan mereka tidak ada. Dan itu harus harmoni. Kalau Hindu mengatakan sarwa buddha ini, agama lain mengatakan semua makhluk, bukan hanya yang bernafas, yang tidak bernafas pun adalah makhluk. Di Veda, di Mandala 3 Veda, kita menemukan doa mohon kepada Tuhan untuk selalu melimpahkan kebaikan alam. Maka harus disadari bahwa kita sebagai bagian dari alam ini harus menyatu dengan alam. Ketika Tauragung nanti kita berikan pelayanan kepada Buana Agung, maka di kala Nyepi kita introspeksi, merenung di lubuk hati yang paling dalam bahwa kita akan menemukan ruang kosong yang akan diisi berapa saja, dia tidak akan penuh. Dengan begitulah kita menemukan kesadaran semesta. Kita bagian dari semesta ini. Mari kita sudahi segala persepsi yang mengarah kepada keterpisahan kita dengan yang lain, sehingga tujuan hidup di dunia ini yang sesungguhnya tidak beda, karena
itu akan tercapai. Carilah harta berdasarkan dharma. Penuhilah keinginan dilandasi dharma. Tidak melampaui apa yang menjadi hak kita. Karena secara hakikat, saya tadi mengatakan bahwa kita hidup karena Tuhan, karena sinar kekuatan Tuhan, kesadaran murni. Maka di Isa Upanishad disebutkan Isawasyam idam sarwam yat kinca jagat yang jagat tena tiak tena buncita magridah kasya suetana. Isa, sinar kehidupan dari Tuhan, mengisi setiap ciptaan. Dia menggerakkan kehidupan ini, membuatnya berdaya. Karena itu setiap kehidupan hendaknya hanya mengambil yang menjadi haknya saja. Kalau ini disadari, tidak ada itu maling, tidak ada itu korupsi. Dia juga korupsi untuk hidupnya siapa? Dia punya rumah setelah matanya tertutup secara abadi. Apakah dia mau tidur di sofa lagi atau di kasur lagi? Tidak. Semua di atas pembaringan sekejap, setelah dilalap api, selesailah dia. Sebenarnya nyepi ini kalau direnungkan terus sangat dalam. Dari tak berkesadaran kita akan menemukan kesadaran. Saya kira dengan kesadaran inilah saya mengajak kita semua, mari kita hidup bersama. Jangan persepsikan diri kita terpisah dengan yang lain, tetapi saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan dan saling mendoakan. Ayo kita masuk apa yang kita cita-citakan tercapai. Om Santi, Santi, Santi Om.